Saya rasa tak seorang pun luput dari yang namanya kegagalan. Siapapun dia, pasti ia pernah mengalami kegagalan. Entah itu saat menjalani studi, entah itu dalam pekerjaan atau karir, atau dalam keluarga, hubungan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita mendapat dampak yang baik setelah kita mengalami kegagalan? Boleh. Dan bagi banyak orang, kegagalan memang memberi dampak yang baik satu sisi setelah mereka menyadarinya. Dan mungkin saat ini ada dari kita yang sedang mengalami kegagalan atau baru saja eh, mengalami kegagalan. Nah, apa yang kita rasakan ketika kita mengalami kegagalan? Ya tentu kita kecewa, kita marah, mungkin kita juga mengutuki diri sendiri, eh, hilang percaya diri, dan hilang semangat untuk eh, melakukan aktivitas kita. Hal ini adalah wajar karena memang kita adalah manusia yang berharap dan berusaha boleh meraih hal terbaik di dalam diri kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun ketika yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita kecewa. Terlebih jika kita memang sudah melakukan usaha yang maksimal. Dan kita tidak boleh menyangkal perasaan kecewa itu dengan pura-pura baik-baik saja atau pura-pura tidak apa-apa, sementara sakitnya itu memang nyata kita rasakan. Dan itulah eh, sisi ketidakenakan, ketidaknyamanan saat kita menghadapi kegagalan. Memang itu sama sekali tidak enak, saya tahu rasanya, karena saya pernah dan telah beberapa kali mengalami atau menghadapi yang namanya kegagalan. Namun kembali ke pertanyaan yang pertama tadi, bolehkah kita mendapat dampak yang baik setelah kita mengalami kegagalan? Dan tadi kita sudah menjawab boleh. Mungkin kita bisa menjumpai orang-orang yang kita kenal dan kita anggap mereka sukses, atau kita boleh menjumpai orang yang kita kagumi karena pencapaiannya, lalu kita bertanya, apakah kamu pernah menghadapi kegagalan? Saya yakin mereka pasti menjawab pernah. Dan kita harus tahu, orang-orang besar yang sudah mendunia sekalipun, orang-orang sukses sekalipun, mereka mengaku bahwa mereka pernah menghadapi kegagalan, dan justru ternyata kegagalan itulah yang mendorong mereka untuk mendapat versi yang terbaik setelah mengalami kegagalan. Karena itu, saat kita mengalami kegagalan, ingatlah bahwa kita bukanlah satu-satunya orang yang pernah mengalami kegagalan. Kita bukanlah orang yang paling buruk hanya karena kita mengalami kegagalan. Justru eh, kegagalan itu dialami oleh orang-orang yang sedang berusaha meraih sesuatu. Tidak mungkin seseorang yang sedang berdiam diri atau seseorang yang tidak mau berusaha untuk apapun itu, ia menghadapi kegagalan. Karena memang ia tidak uh, sedang berusaha atau ia tidak sedang mengharapkan untuk memperoleh sesuatu. Hanya orang yang sedang berusahalah yang akan menghadapi kegagalan. Nah, saat seseorang menghadapi kegagalan atau saat kita menghadapi kegagalan, ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, ada yang putus asa dan akhirnya menyerah atas jalan hidupnya. Namun ada juga yang setelah menghadapi kegagalan, justru mereka merasakan dampak yang lebih baik. Nah, respon kita yang menentukan kemana dan akan bagaimana kita setelah mengalami kegagalan. Dan tentunya kita mengharapkan yang kedua tadi, yaitu semakin baik setelah menghadapi kegagalan. Karena hidup kita ini, jalan hidup kita ini memang berharga, dan terlalu berharga jika akhirnya kita berhenti di titik menyerah itu. Dan kita akan diskusikan
kedua kemungkinan yang bisa terjadi ini. Yang pertama, untuk kita yang sedang merasa putus asa atau merasa hampir menyerah atas kehidupannya setelah mengalami kegagalan, saya mau katakan, ingatlah, titik terakhir kita berdiri bukanlah di kegagalan itu. Pijakan terakhir kita bukanlah kegagalan itu. Dan garis finish hidup kita bukanlah kegagalan itu. Kita harus menyadari bahwa gagal itu bukan berarti hidup kita yang berakhir. Gagal itu bukan berarti bahwa hidup kita yang gagal. Seperti yang dikatakan tadi, gagal itu adalah hal yang wajar atau lumrah untuk terjadi. Karena itu, mau sehebat apapun, mau sebesar apapun, atau mau seberat apapun kegagalan yang sedang kita hadapi, ingat dan yakinilah bahwa apa yang tersisa di dalam diri kita masih jauh lebih kuat, masih jauh lebih kokoh, dan masih jauh lebih berharga untuk bisa berpindah dari kegagalan itu. Nah, untuk yang kedua tadi, yaitu justru semakin baik setelah mengalami kegagalan. Kira-kira mengapa ada banyak orang yang setelah mengalami kegagalan, mereka mendapat dampak yang baik? Kok bisa hal itu terjadi? Nah, hal yang paling mendasar teman-teman adalah menerima kegagalan itu sepenuhnya. Menerima kegagalan itu seutuhnya. Memang kita tidak mengharapkan datangnya kegagalan, sama sekali kita tidak mengharapkan itu. Namun ketika kegagalan itu memang terjadi, artinya kita harus menghadapi kegagalan itu. Artinya kita memang harus merasakan kegagalan itu. Dan terkadang teman-teman, memang karena beratnya pergumulan itu mengganggu pikiran, perasaan, dan emosi kita yang menjadikan hidup kita tidak stabil, kita ingin cepat-cepat berlalu dari situasi tersebut. Bahkan tidak jarang teman-teman, kita berusaha mengalihkan pandangan, atau mungkin kita bisa sebut kita berusaha melarikan diri dari kenyataan itu, dari rasa sakitnya kegagalan itu. Namun teman-teman, semakin kita melarikan diri, semakin kita menyangkal rasa sakit dari kegagalan itu, maka rasa sakit dan rasa kecewanya itu justru akan semakin lama sembuh dan akan semakin lama menggerogoti diri kita. Memang teman-teman tidak salah ketika menghadapi kegagalan itu, kita mungkin bisa pergi jalan-jalan, kita bisa menonton film kesukaan, kita bisa menonton komedi, atau kita bisa pergi dengan teman-teman terdekat kita. Tidak salah. Tetapi baiklah hal itu kita lakukan untuk merefresh pikiran atau perasaan kita yang sedang lelah, bukan untuk berusaha melupakan kegagalan itu. Karena bagaimanapun kegagalan itu tidak bisa dilupakan dengan pengalihan-pengalihan. Karena itu jalan satu-satunya adalah, dan jalan yang paling tepat adalah menghadapi kegagalan itu. Merasakan secara nyata rasa sakit, rasa kecewa yang kita hadapi. Dan saat kita telah menghadapi, merasakan, dan mengenali kegagalan itu, saat itulah kita boleh bergerak mencari solusi. Dan terkadang teman-teman, tekad dan motivasi itu di dalam diri kita justru semakin kuat setelah kita mengalami kegagalan. Keinginan untuk tumbuh kembali, keinginan untuk berdiri dengan kokoh, dan keinginan untuk bangkit dari kegagalan itu justru semakin kuat setelah kita merasakan luka atau merasakan pedihnya kegagalan itu. Jadi saat kita memang benar-benar telah menerima dan merasakan rasa pedih dan sakitnya, daya kita untuk ragu, daya kita untuk kecewa, daya kita untuk lemah, ya memang sudah habis saat itu juga. Saat kita memang benar-benar menerima rasa sakitnya itu. Saat kita memang benar-benar merasakan dengan nyata dan jelas inilah rasa pedih dari kegagalan itu. Dan sekarang yang tertinggal di dalam diri kita adalah daya untuk
kuat kembali, semangat untuk berdiri kembali, untuk kokoh kembali melanjutkan jalan selanjutnya. Karena itulah teman-teman, tadi dikatakan kita harus menerima, sebaiknya kita menerima kegagalan itu seutuhnya, bersedia merasakan rasa pedih dari kegagalan itu. Dan itulah mengapa Seneca, seorang filsuf yang terkenal dengan kebijaksanaannya, ia mengatakan bahwa orang yang sukses tanpa mengalami atau menghadapi bahaya berarti ia sukses tanpa mengalami kejayaan. Dan kata bahaya di sini boleh kita artikan dengan kegagalan, dengan tantangan, rintangan, kesulitan yang sedang kita hadapi. Seneca juga mengatakan bahwa tidak ada yang lebih menyedihkan dari orang-orang yang tidak pernah mengalami kegagalan karena ia tidak diizinkan untuk membuktikan dirinya. Karena itu teman-teman, untuk kita yang sedang mengalami kegagalan, semoga setelah kita menerima kegagalan itu seutuhnya, suatu saat kita boleh berkata, terima kasih Tuhan, karena kegagalan itu ternyata membuat saya lebih berat di hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kegagalan itu ternyata membuat saya lebih baik hari ini. Dan mungkin ada dari kita yang saat ini sudah menyadarinya. Dan jikapun suatu saat nanti saya maupun teman-teman mengalami kegagalan itu lagi, ingatlah yang pertama, pijakan terakhir kita bukanlah di kegagalan itu. Kegagalan adalah hal yang wajar. Kita bukan satu-satunya orang yang pernah mengalami kegagalan. Karena itu, sebaiknya kita terima kegagalan itu, lalu kita akan menemukan alasan untuk berdiri, untuk bangkit kembali dengan kokoh. Dan yang paling utama dari semua itu teman-teman, saat menghadapi kegagalan, yang sangat-sangat perlu kita lakukan, dan yang paling intim yaitu berdoa. Kita harus akui bahwa ada kendali besar di luar diri kita ini, ada kendali atas hidup kita, yaitu kendali pemilik semesta, yaitu Tuhan. Apapun kepercayaan kita, saya yakin ketika kita memang benar-benar berdoa, ketika kita benar-benar secara terbuka dan secara jujur menceritakan semuanya di dalam doa, saya yakin bahwa kita memperoleh ketenangan, kita memperoleh kedamaian. Dan ketika kita telah memperoleh ketenangan dari doa tersebut, saat itu kita akan merasakan bagaimana kita dituntun untuk berpikir jernih. Dan kita akan menyadari bahwa saya memang perlu beranjak dari situasi ini. Karena itu, untuk teman-teman di luar sana yang mungkin secara tidak sengaja mendengarkan cerita saya di ruang pribadi saya ini, dan mungkin kita sedang menghadapi kegagalan, entah kegagalan apapun itu, atau suatu saat nanti kita akan bertemu dengan kegagalan lagi, saya mau katakan semangat untuk kita. Dan sekalipun kita merasa bahwa harapan kita telah habis, sekalipun kita merasa bahwa kita hampir putus asa, tidak menemukan jalan apapun, tapi percayalah dan yakinlah bahwa akan selalu ada jalan untuk menemukan peluang-peluang baru, asalkan kita mau menerima kepedihan itu, asalkan kita mau berdoa, mau menyerahkan semuanya pada Tuhan. Dan ingat, jalan kita ke depannya masih panjang, masih banyak warna-warni yang akan kita jumpai, dan jalan hidup kita ini berharga.